Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada Ketua KPDUP Banjarnegara. Selamat pagi. Dan saya kemarin itu mendengar bahwa untuk Ketua KPDUP Banjarnegara itu diundang ke Polres Banjarnegara dalam rangka untuk mengikuti pembekalan atau pelatihan di Polres Banjarnegara. Nah, saya ingin tahu tentang Sarsispol itu apa. Nah, ini yang ingin saya tanyakan kepada Ketua KPDUP yang sudah tahu, yaitu yang pertama, apa itu Sarsispol, kepada Ketua KPDUP untuk menjelaskan. Saya sebagai mewakili anggota driver Grab Banjarnegara. Terima kasih Pak Su pertanyaan. Jadi Sarsispol itu adalah merupakan program yang dirintis oleh Polres Banjarnegara dan Rumah Sakit Islam Banjarnegara, dan kali ini bertambah ada Rumah Sakit Immanuel, juga STIMIK Tunas Bangsa, ya, dalam membuat program aplikasi yang berbasis online yang tujuannya adalah untuk melayani masyarakat secara online, secara cepat. Karena dengan sekarang adanya pandemi corona yang semuanya serba terbatas, kita dibatasi untuk kumpul-kumpul, dibatasi untuk ketemu, dibatasi untuk berhadapan-hadapan, sehingga bagaimana proses dari pelayanan dari Polres, pelayanan dari rumah sakit, pelayanan dari yang lain-lain itu bisa tetap ditangani atau teratasi gitu, tanpa kita mengurangi istilahnya kegiatan-kegiatan kita. Cuman kita mengantisipasi dengan adanya aplikasi tersebut. Contohnya, ya kan, kalau di kepolisian itu nanti untuk mengurus SKCK itu bisa 80% dengan online, ya kan. Nah, terus SIM juga demikian, dan yang lain-lain, pelaporan tentang kehilangan dan segala macam itu bisa ditangani dengan online. Terus untuk di rumah sakit itu nanti bisa pengantaran obat tanpa kita harus mengantri di rumah sakit, ya. Dengan kerumunan kita menunggu obat, habis kita periksa dan segala macam, kita tidak perlu menunggu, kita tinggal nanti obatnya bisa dikirim ke lokasi ke rumahnya. Nah, untuk Sarsispol sendiri itu sehat, aman, rumah sakit Indonesia, polisi rumah sakit Indonesia online. Jadi pelayanan online, ya. Jadi pelayanannya online. Secara online, ya. Itu semua nanti akan dituangkan dalam aplikasi. Nah, maka dari itu nanti kepada teman-teman atau masyarakat yang belum memiliki aplikasi Sarsispol, silakan untuk mendownload aplikasi Sarsispol. Ya, nanti bisa dilihat di Play Store juga ada, ya. Itu nanti di situ ada layanan berbagai macam layanan, yang dari Polres, yang dari rumah sakit, ya. Itu bisa dilihat di dalam aplikasi itu, Pak. Ya. Terima kasih atas penjelasannya dari Saudara Ketua. Kemudian yang kedua, masih ada pertanyaan lagi, bagaimana tentang cara kerja Sarsispol? Ya, cara kerja Sarsispol ini sebenarnya aplikasi ini bekerja untuk kepentingan kemasyarakatan, ya. Itu menyentuh langsung kepada masyarakat, ya. Nah, masyarakat itu yang misalnya ada, mohon maaf, yang perlu bantuan tentang kesehatan, ya kan, karena mungkin jaraknya jauh dan mungkin tidak bisa menghubungi ke dinas kesehatan setempat atau puskesmas setempat, kita bisa melalui aplikasi. Nanti dari RSI akan menjemput. Seperti kemarin itu ada menjemput orang gila di daerah mana itu, Mandiraja, itu langsung dijemput oleh tim Sarsispol, ya, seperti itu. Terus ada tindak kriminal di mana, kita bisa dari rumah saja kita melaporkan apa kejadiannya, langsung ditangani oleh Polres Banjarnegara. Seperti itu, Pak. Ya. Kemudian masih ada lagi ini pertanyaan yang ketiga. Ini apa saja keuntungannya bagi driver Grab jika ikut Sarsispol? Nah, ini pertanyaan yang bagus menurut saya, Pak. Jadi sungguh merupakan suatu kebanggaan bagi kita driver, ya. Dan mungkin ini baru pertama kali di Jawa Tengah, mungkin bahkan di Indonesia, kerjasama antara ojol dengan Polres atau polisi dengan rumah sakit untuk membangun suatu kerjasama dalam bidang kemasyarakatan, ya, pelayanan kemasyarakatan. Nah, keuntungannya sebagai driver online kita
kita ini kan banyak hidup di jalan ya Mbak ya. Iya, iya. Banyak di jalan, banyak menghadapi hal-hal yang kadang di luar dugaan kita. Nah, di situ kita menemukan sesuatu hal yang mungkin tindak kriminal gitu ya, tindak kriminal di jalan. Itu bisa dengan cepat kita memberikan laporan kepada kepolisian. Itu dalam bidang apa kepolisiannya kita laporkan. Nah, dalam bidang kesehatan misalnya kita pas lagi jalan ini kan kita ojol ini kerjanya kan kemana-mana, muter-muter kemana-mana, banyak anggota yang di mana-mana. Ada masyarakat yang lagi sakit, ya kan, tapi tidak ada penanganan dan segala macam, kita bisa melaporkan dan nanti akan diberikan pelayanan dari Sarsipol itu seperti itu kan. Keuntungan yang lain, kita selaku driver online, ya kan, kita bukan hanya dapat customer dari aplikasi kita, ya kan. Nah, dari Sarsipol itu nanti akan ada kegiatan-kegiatan Sarsipol yang membutuhkan transportasi, pengiriman obat, pengiriman dokumen, pengiriman barang, pengantaran. Tim Sarsipol ketika ada kegiatan itu menggunakan jasa driver untuk mengantar ke lokasi, tenaga medis ke lokasi, misalnya obat ke pasien dan segala macam. Itu keuntungannya. Jadi kita mendapatkan keuntungan dari pemasukan yang di luar yang biasa kita dapatkan, seperti itu. Seperti itu, Pak. Terima kasih atas jawaban dari Pak Ketua KPDB. Kemudian masih ada lagi nih, bagaimana cara kerja driver Grab dalam membantu Sarsipol? Cara kerja driver Grab adalah nanti mengikuti dari petunjuk dari aplikasi Sarsipol. Jadi manakala Sarsipol itu membutuhkan yang tadi disampaikan yang berkaitan dengan kita driver, misalnya pengantaran, ya pengantaran itu banyak, pengantaran tim Sarsipol ke lokasi atau kemana lah, pengantaran dokumen, pengantaran obat, itu nanti tinggal bagaimana cara menghubungannya gimana, nanti ada tim dari Sarsipol yang akan menghubungi ke driver Grab. Siapa ya, seluruh driver yang siap dan sempat nanti akan difungsikan untuk pengantaran itu gitu. Seperti itu. Ya, terima kasih. Masih satu lagi, bagaimana Anda dalam mengatur waktu untuk molek? Pakai waktu untuk ngatur ngebit maksudnya. Ya. Nah, ya tetap kita akan seperti biasa-biasa saja. Kita ngebit tetap seperti biasa, kita bekerja seperti biasa, ya, sesuai dengan orang kita. Manakala Sarsipol membutuhkan, manakala Sarsipol semua driver dibutuhkan untuk Sarsipol, ya siap. Karena kita kan sudah menentangkan kerjasama dengan Polres Banjarnegara dengan RSI untuk sebagai mitra Sarsipol. Jadi manakala kita lagi online, ya kan, pas kita dibutuhkan, kita harus siap, kita harus utamakan, gitu, seperti itu. Dan kita bekerja itu di situ tidak lahan bekerja, kita di profesi seperti yang kita jalankan. Kalau kita profesional lah ya, kita mengantar obat, ya kita dibayar sesuai dengan jasa kita mengantar, seperti itu, ya, Mbak. Terima kasih. Nah, kemudian ini yang paling terakhir mengenai ongkir. Nah, ongkir itu yang membayar itu dari siapa? Apakah dari penumpang yang saya bawa atau dari pihak RSU atau dari Polres itu? Tergantung daripada apa yang dijalankan. Misalnya kayak pengiriman obat itu nanti yang akan membayar itu dari si pasien. Oh iya. Ya, sekaligus malah kita dititipi uang obatnya, kan mungkin pasien belum membayar obat, jadi sekaligus mengirim obat, ya kita dibayar. Dan kewajiban kita untuk mengembalikan uang obat itu kepada RSI, kalau misalnya pada RSI. Terus tarifnya bagaimana? Tarifnya disesuaikan dengan tarif Grab, ya, di jarak, sesuai dengan jarak yang Grab. Kita bisa lihat di map, Google Map, nanti disitu tekan rute, ya, jarak itu sudah keluar berapa nilai ongkirnya, gitu, sesuai dengan tarif yang biasa kita lakukan. Itu seperti itu. Jadi nanti kita seandainya kita dapat pesanan atau orderan itu tetap kita selaku driver, apakah ongkir tersebut sudah terkena pajak 20% belum? Tidak. Jadi ongkos itu kan kalau dari Sarsipol itu memakai aplikasi Grab, ya otomatis kita kena 20% gitu. Kalau offline ya tidak gitu.
Tapi kemungkinan untuk Sarsipol tetap memakai sistem online, memakai aplikasi karena seperti itu. Dan nanti kemungkinan ada aplikasi yang akan diberikan oleh dari Grab khusus untuk Sarsipol. Oh, terima kasih sekali. Berarti itu kalau misalnya kalau driver dapat orderan seperti itu, berarti sangat-sangat menguntungkan bagi driver ya? Ya sangat menguntungkan karena gini. Jadi mungkin kata dari saya ya. Jadi sangat beruntung sekali kita selaku driver online di Banjarnegara, ya kan? Di sini dari kepolisian, punya Polres Banjarnegara, ya, ini memberikan penghargaan bagi kita. Ya, kita driver ini diajak bekerja sama. Mungkin di mana-mana belum ada driver ini diajak kerjasama yang seperti yang sekarang kita jalankan ini. Ini sangat beruntung sekali. Berarti kita diberikan kepercayaan. Maka dari itu kita, ya saya menyarankan kepada saya sendiri dan anggota saya, kepercayaan yang sudah diberikan ini kepada kita jangan sampai disalahgunakan atau salah artikan, ya, seperti itulah. Ini betul banyak dari teman-teman dari luar Banjarnegara, ya kan, menanyakan kenapa Banjarnegara bisa seperti itu, yang di luar belum. Ya. Maka dari ini sebenarnya kita memberikan motivasi kepada teman-teman ojol kita yang ada di luar Banjarnegara dan semoga harapan saya, ya kan, di kabupaten-kabupaten lain di seluruh Indonesia bisa membuat seperti inilah, seperti Sarsipol ini, seperti Banjarnegara ini. Ini bagus sekali, menurut saya program yang sangat bagus sekali, sangat menyentuh sekali kepada masyarakat dan sangat bermanfaat sekali. Ini program yang bagus, semoga bisa dicontoh oleh Polres-Polres di seluruh Indonesia lah, harus bisa seperti itu. Ya. Kemudian masih ada lagi nih. Apakah dari Polres atau rumah sakit driver-drivernya itu memang sudah ditentukan atau nanti harus ngacak gitu? Ya, driver tidak ada yang dipilih-pilih ya. Artinya semua driver anggota keluarga besar driver online Banjarnegara atau KPDB yang ber-KTA itu semua dipakai, Pak. Karena identitas kita selaku driver selain kita ada di Grab, identitas sebagai anggota paguyuban ya, itu sudah masuk di Intercam Polres Banjarnegara. Jadi dasarnya nanti dipakai ya anggota yang ber-KTA karena mempunyai identitas yang jelas gitu loh, seperti itu. Jadi tidak pilih-pilih driver, semua driver yang APDB dan ber-KTA itu yang kita fungsikan. Kemudian itu masalah orderan kalau ada nanti waktunya siang atau malam itu waktunya tidak bisa kita tentukan karena berdasarkan kebutuhan daripada program Sarsipol. Ya kan kita nggak bisa menentukan kapannya, jelas saat kita dibutuhkan ya mungkin nanti driver yang terdekat dengan lokasi yang dibutuhkan yang akan kita tugaskan ke sana. Gitu, seperti itu. Oke. Terima kasih sekali atas penjelasannya dari Pak Ketua Grab Banjarnegara atau Ketua KPDB kemarin yang sudah mengikuti pelatihan di Polres. Ini saya senang sekali dia berbincang-bincang dengan Pak Ketua KPDB Grab Banjarnegara. Ini sangat menguntungkan dan menyenangkan anggotanya. Dan Pak Ketua sekarang ini baik sekali kepada anggotanya. Manakala ada kesulitan, segera lapor, pasti Ketua akan membantu. Terima kasih Pak Ketua.